Hai, hello, hello, apa kabar kalian nak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, walaupun pandemi ini membuat kita tidak bisa tatap muka, tapi kalian harus tetap lebih semangat daripada guru-gurunya. Kalau guru-gurunya sudah berusaha membuat video, membuat PowerPoint, membuat segala sesuatu, berarti kalian harus bisa lebih semangat lagi dari gurunya, karena kalianlah yang bisa yang meneruskan kami nantinya, oke? Seperti yang kamu lihat di PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang konfrontasi dengan Malaysia, di mana ini masih di masa demokrasi terpimpin, di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat supaya masuk ke wilayah NKRI. Kenapa terjadi sekarang kita akan masuk mengapa sih terjadi konfrontasi dengan Malaysia? Oke, kita bahas latar belakang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Sebelumnya kita akan membahas apa sih konfrontasi. Politik konfrontasi adalah sebuah era ketika Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia ketika Indonesia baru saja melepaskan Irian Barat dari sisa-sisa kolonialisme Belanda. Indonesia merasa sedang dikepung oleh kekuasaan neokolonialisme atau kolonialisme jenis baru melalui pembentukan Federasi Malaysia yang membahayakan stabilitas keamanan. Jadi siapa yang membentuk jenis kolonialisme baru di Malaysia itu adalah bangsa Inggris setelah Jepang kalah dalam perang menghadapi perang di Asia Pasifik. Pembentukan Malaysia dilihat dari bagaimana usaha Barat terutama Inggris seperti Ibu jelaskan untuk membentuk alat atau melestarikan kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Oleh sebab itu Indonesia berusaha menggerakkan segala daya upaya mendiplomatiknya untuk mempengaruhi proses terwujudnya Federasi Malaysia. Jadi Indonesia yang baru bisa memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat, dia berusaha supaya Inggris tidak menanamkan pengaruhnya lagi di Malaya atau di Asia Tenggara. Jadi Indonesia berusaha menolak hal tersebut karena itu adalah bentuk dari penjajahan baru. Yang awal selanjutnya Malaysia mulai dikuasai Inggris sebagai akibat Konvensi London tahun 1814 yang salah satu isinya menukar jajahan Inggris di Bengkulu dengan jajahan Belanda di Malaka. Kamu baca pengaruh nasionalisme dari Indonesia segera menyebar ke Malaya. Salah satunya tokoh Malaya terpengaruh oleh gerakan nasionalisme Indonesia adalah Ibrahim Yaakob, pemimpin Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Ibrahim bahkan berkata, kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang-orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia. Jadi si Ibrahim ini adalah terpengaruh dengan rasa nasionalisme yang dibangun oleh Indonesia. Jadi si Ibrahim Yaakob ini merupakan pemimpin dari Persatuan Melayu Muda. Jadi si Yaakob ini menyuarakan bahwa Melayu akan merdeka, Melayu akan berusaha bersatu dengan bagaimana nasionalismenya Indonesia. Namun semua itu tidak sampai terjadi pasca Jepang kalah perang dan menyerah pada 15 Agustus kepada pihak sekutu. Seperti itu. Nah, selanjutnya pemerintahan Inggris mulai membicarakan kemerdekaan Malaya. Jadi ini adalah cara orang Inggris menanamkan pengaruhnya, pura-pura membicarakan kemerdekaan Malaya. Janji akan adanya kemerdekaan membuat berbagai golongan di Malaya membuat partai-partai politik. Perundingan ini berhasil karena dijanjikan akan merdeka, jadi ada orang-orang tertentu atau golongan tertentu membuat partai politik. Perundingan ini berhasil mencapai kesepakatan bahwa Agustus 1957 Malaya akan menjadi negara merdeka. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 1957 diumumkan proklamasi kemerdekaan Malaya atau Malaysia dan sekitarnya. Pembentukan Federasi Malaysia sejak kemerdekaan Malaya pada 31 Agustus 1957, maka gagasan pembentukan negara Malaysia mulai dicanangkan. Pada mulanya Indonesia menyambut baik kemerdekaan Malaya, meskipun pemerintah Indonesia mencuriga karena proses kemerdekaan ini dilakukan tanpa pengorbanan yang berarti. Ya, Indonesia curiga. Kenapa curiga? Kenapa sih tiba-tiba Inggris memberikan kemerdekaan pada Malaya? Jadi Malaya itu Malaysia, Singapura, semua bekas jajahan Inggris. Malaysia, Singapura, Brunei,
dan lain-lain. Pokoknya semua negara yang ada di Asia Tenggara yang berpenduduk Melayu yang dikuasai Inggris. Itulah kekuasaan dari Malaya. Di wilayah lainnya seperti Brunei, Singapura, seperti yang dijelaskan, Sarawak dan Sabah yang masih diduduki Inggris. Golongan komunis terus melakukan perlawanan senjata dengan tujuan mengusir Inggris. Inggris sangat kesulitan dalam mempertahankan kedudukannya di wilayah tersebut. Untuk tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas politik negeri-negeri, inilah yang menjadi dasar rencana mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu Malaysia. Ini adalah reaksi rakyat Malaysia. Wilayah Malaysia yang meliputi Semenanjung Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Rakyat Malaya yang beretnis Melayu takut dengan kehadiran etnis Cina dari Singapura karena menambah domisili etnis Cina di tanah Malaya, seperti itu. Selanjutnya, Inggris memberitahukan kepada Indonesia mengenai rencana untuk membentuk Federasi Malaysia. Indonesia tidak menentang karena dipahami bahwa ide pembentukan ini ialah untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah jajahan Inggris di Kalimantan bagian utara. Di samping pemberitahuan pihak Indonesia, Inggris juga memberitahukan Filipina mengenai rencana pembentukan Malaysia. Ini adalah demo anti-Indonesia. Maksudnya demo ini adalah demo anti-Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang Malaya atau orang-orang Malaysia atau orang-orang Asia Tenggara. Contoh seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada orang Brunei, ada orang Semenanjung, ada orang Sarawak. Ini adalah demo mereka kepada konflik antara Soekarno dan Tengku Abdurrahman, itu pemimpin atau Perdana Menteri, tidak akan terjadi apabila tidak ada sebab. Faktor yang menyebabkan terjadi konflik ini dimulai adanya keinginan Inggris untuk menciptakan negara Federasi Malaysia karena Inggris merupakan salah satu pemegang hak dalam PBB. Hal ini tentu mendapat tantangan keras baik dari Indonesia dan Filipina. Oleh karena itu, dianggap bertujuan untuk mengancam kemerdekaan Filipina dan Indonesia karena pada saat itu Indonesia baru saja memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat atau Irian Barat. Akibat aksi ini pihak Malaya pun geram dan rakyatnya pun ikut geram hingga meletuslah peristiwa demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur tepat pada tanggal 17 September 1963. Selanjutnya ini adalah Indonesia menantang negara Federasi Malaysia. Jadi Indonesia itu tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia. Karena itu sebenarnya negara Federasi Malaysia ini dibentuk oleh Inggris hanya untuk mempertahankan atau memperjuangkan pengaruh Inggris di Asia Tenggara. Itu hanyalah negara Federasi Malaysia dibentuk hanya untuk kepentingan Inggris, seperti itu. Reaksi Indonesia mulai muncul ketika 8 Desember 1962 setelah Azhari dituduh memberontak di Brunei dan memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Sarawak, dan Sabah. Selanjutnya, Tengku Abdurrahman menuding Indonesia sebagai biang keladinya. Jadi, karena tadi orang-orang Sarawak, Brunei itu memberontak ingin mendirikan negara sendiri, tidak masuk ke negara Malaysia atau ke negara Malaya. Jadi, si Tengku Abdurrahman ini menuduh Indonesia lah yang mempengaruhi mereka, makanya melakukan pemberontakan seperti itu. Ali Sastro Ami Jojo, ini adalah kabinet pada masa demokrasi parlementer, memberikan reaksi menolak tudingan Tengku. Kenapa? Karena itu tidak mendasar. Bukanlah orang Indonesia yang mempengaruhi, tapi mereka terpengaruh. Mereka lah yang terpengaruh terhadap rasa nasionalisme yang dibentuk oleh Indonesia, bukan Indonesia yang memaksakan kehendaknya kepada orang-orang Sarawak dan orang Brunei tadi. Tengku pun menjadi marah oleh adanya reaksi dari Ali Sastro Ami Jojo dan langsung menyerang secara pribadi kepada Bung Karno. Jadi karena si Ali Sastro Ami Jojo tadi memberikan reaksi bahwa bukanlah orang Indonesia mempengaruhi, tapi mereka lah yang terpengaruh, seperti itu. Jadi si Tengku Abdurrahman tadi langsung melakukan reaksi tersendiri, langsung menyerang pribadi Soekarno, seperti itu. Hingga pada 8 Januari 1963 ia menolak gagasan Malaysia dan tak lama kemudian Menteri Luar Negeri Subandrio saat itu mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia atau politik penolakan terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia. Selanjutnya, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Pada April 1963, Soekarno dihadapkan dengan Konferensi Wartawan Asia Afrika di Jakarta atau KAA.
menjawab ancaman Tengku Abdurrahman yang menuduh Indonesia sebagai dalang kerusuhan di Kalimantan Utara. Jadi saat itu Indonesia dituduh-tuduh oleh si Abdurrahman ini adalah dalang dari pergerakan-gerakan yang terjadi di Malaya seperti itu. Jepang telah melihat bahwa proses pembentukan Federasi Malaysia sudah menjuru pada kecurigaan Indonesia sebagai proyek neokolonialisme atau kolonialisme bentuk baru yang didirikan oleh Inggris. Maka pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963, Tokyo menyediakan tempat pertemuan antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri si Abdurrahman tadi untuk mengusahakan pendekatan atau melakukan diskusi atau melakukan hubungan antara dua negara seperti itu. Temuan di Tokyo menyepakati sebuah prinsip, yaitu tetap memelihara semangat perjanjian persahabatan Indonesia Malaysia pada tahun 1959. Selanjutnya, pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia diumumkan berdiri, meliputi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan juga Sarawak. Selanjutnya pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur. Kenapa diputuskan? Karena Malaysia ini tidak mendengarkan atau tidak menyepakati atau melanggar kesepakatan mereka, hingga Malaysia membentuk negara federasi tersebut. Sedangkan Indonesia menentangnya itu karena pembentukan negara federasi Malaysia itu merupakan rencana dari si Inggris. Jadi Indonesia sudah membaca itu seperti itu. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri tanpa untuk turut campur tangan orang luar. Tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar sebagai bukti imperialisme Inggris atau bentuk perluasan kekuasaan yang dilakukan Inggris. Akibatnya, setelah Malaysia mengumumkan pembentukan Federasi Malaysia, timbullah demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur seperti yang kita bahas yang tadi. Para demonstran menyerbu gedung KBRI atau gedung kantor berita Republik Indonesia. Merobek-robek foto Soekarno membawa lambang negara di hadapan Tengku Abdurrahman dan memaksanya untuk menginjak Garuda. Hal ini membuat amarah Soekarno terhadap Malaysia meledak. Sebenarnya awalnya kan Indonesia sama Malaysia itu sudah bertentangan dengan rencana pembentukan Tanah Melayu atau Federasi Malaysia. Ditambah lagi dengan Tengku Abdurrahman tadi menginjak-injak lambang negara kita, yaitu Garuda. Itu membuat si Soekarno marah karena dianggap sudah meledek atau merendahkan martabat Indonesia. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tengku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan melancarkan gerakan yang terkenal dengan Gayang Malaysia. Seperti itu. Jadi ini setelah terjadi itu, jadi Indonesia mengirimkan tentara ke Malaysia. Presiden Soekarno merencanakan di Komando Rakyat atau DIKORA pada tanggal 3 Mei 1964 untuk memperhebat ketahanan revolusioner rakyat Malaya di Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Di bawah karismanya dan orasi Soekarno yang berkibar-kibar bersemangat, Gayang Malaysia dan Gayang neokolonialisme bangkit seantara negeri, katanya. Itulah yel-yel atau omongan Soekarno yang membakar semangat orang-orang Tanah Melayu seperti itu. Selama 1963 sampai 1965 dan pelaksanaan kegiatan operasi DIKORA telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan operasi udara daerah Sumatera, Riau, Kalbar, Kalimantan, dan daerah Semenanjung Malaya seperti itu untuk mempertahankan Tanah Melayu supaya tidak ada pengaruh dari Inggris. Kekuatan AURI harus berhadapan dengan AU Angkatan Udara Inggris. Angkatan Udara Republik Indonesia berarti AURI Angkatan Udara Republik Indonesia, dengan AU Inggris adalah Angkatan Udara Inggris dan Angkatan Udara Australia yang melindungi negara persemakmurannya. Operasi-operasi pembesaran dilakukan daerah lawan sampai ke Singapura dan lain-lain. Kamu baca. Semasa konfrontasi dengan Malaysia, banyak tentara Indonesia diterjunkan secara langsung ke Semenanjung Malaya. Untuk wilayah Kalimantan Utara, operasi lebih banyak dilakukan melalui jalur darat. Seperti itu. Selanjutnya, Indonesia keluar dari PBB. Kenapa Indonesia keluar dari PBB? Karena dalam keputusannya PBB sepertinya memihak kepada
Malaysia, sehingga Indonesia memutuskan keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB latar belakang oleh ketidaksetujuan Presiden Soekarno atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota yang tidak tepat Dewan Keamanan PBB. Itulah yang membuat Soekarno marah. Kenapa? Saat itu Malaysia bermasalah dengan Indonesia. Tetapi PBB, karena tadi kan di dalam tubuh PBB ada Inggris, jadi Malaysia ini mempunyai kedudukan di Dewan Keamanan, sedangkan saat itu Malaysia sedang bermasalah dengan Indonesia. Padahal Malaysia ditempatkan di Dewan Keamanan PBB, menyebabkan si Soekarno murka atau marah sehingga dia mengeluarkan Indonesia dari PBB. Namun hal tersebut bukanlah faktor yang sebenarnya yang membuat Indonesia keluar dari PBB, melainkan karena tidak harmonisan pemimpin Indonesia dengan Perdana Menteri. Sebenarnya inilah masuk PBB dimasukkan di anggota PBB, padahal Indonesia sama Malaysia dalam masalah, jadi ada tidak harmonisnya. Itulah yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB seperti itu. Jadi antara Perdana Menterinya Malaysia sama Indonesia tidak bisa duduk atau tidak bisa disatukan di kursi ke PBB, menyebabkan Soekarno keluar. Seperti itu. Ini adalah penyelesaian konflik, kamu baca sendiri penyelesaian konflik Indonesia dengan Malaysia. Kamu baca sendiri ya, Nak. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Mungkin kesimpulannya adalah Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia itu karena Indonesia tidak ingin bahwa di tanah Melayu atau di Asia Tenggara tidak ingin lagi ditanamkan penjajahan jenis baru atau penjajahan jenis apapun di Asia Tenggara, karena Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan itu. Seperti itu. Saat itu Soekarno memandang bahwa pembentukan Federasi Malaysia itu adalah merupakan siasat orang Inggris supaya pengaruhnya tetap ada di Asia Tenggara. Itulah yang ditantang oleh Soekarno yang sebenarnya, sehingga Soekarno melakukan beberapa kali gerakan seperti itu. Ditambah lagi kemarahan Soekarno itu tersulut karena tadi si Abdurrahman menginjak-injak lambang negara kita, yaitu negara Garuda Pancasila seperti itu. Oke, sampai sini Bu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.